Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Pematasari, NIM 19220080. Saya dari kampus AKBP STY KBP Padang dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah saya, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra, SEMM. Bagaimana sebelumnya, saya sudah merangkum materi-materi yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang akan kita bahas saat ini. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Di sini mungkin kita sudah sering kali mendengar kata manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja to manager, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun beberapa fungsi dari manajemen tersebut, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan, kedua, fungsi pengorganisasian, ketiga, fungsi pengarahan, dan keempat, fungsi pengendalian. Sebagai ilmu SDM dipelajari dalam manajemen, dalam bidang ilmu ini terjadi sintesa antara ilmu manajemen dan ilmu psikologi. Mengingat struktur SDM dalam industri organisasi dipelajari oleh ilmu manajemen. Sementara, manusia sebagai subjek pelaku adalah bidang kaji psikologi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah, yaitu yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Tiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan merupakan deskriptif pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesain atau mengembangkan organisasi. Rekrutmen manajemen, kinerja pelatihan dan pengembangan, serta pengkajian. Analisis tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian dan pemikatan calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan dari penarikan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh suatu pekerjaan. Baiklah, tadi tentang penarikan tenaga kerja. Selanjutnya itu tentang seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja ini adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk meningkatkan yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Apa sih tujuan dari seleksi tenaga kerja ini? Tujuannya yaitu, yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk satu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Ketiga, mengevaluasi dalam perselisihan dan prestasi karyawan sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi dan memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasi wewenang kepada orang tersebut. Sedangkan program orientasi yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Adapun kaitan antara penempatan dengan orientasi, meskipun dalam promosi,
transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah karyawan yang telah bekerja di perusahaan, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. PHK atau disebut juga dengan pemutusan hubungan kerja. PHK adalah pengakhiran antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena sebab. Adapun penyebab terjadinya PHK ini yaitu antara lain selesainya perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja menerima PHK, PHK massal, peleburan, PHK meninggal dunia, pekerja mangkir 5 hari atau lebih, pekerja sakit yang berkepanjangan, dan pekerja memasuki usia pensiun. Tetapi, adapun kompensasi yang akan didapatkan oleh PHK, yaitu yang pertama, uang pesangon, yang kedua, uang penghargaan masa kerja atau disebut juga dengan UPMK, ketiga, uang ganti kerugian, dan yang keempat, uang pisah. Pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis teori, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan kompensasi yaitu balasan jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Sedangkan perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan karir. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi adalah mempersoalkan bagaimana cara mendorong semangat kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Motivasi yaitu kompensasi berbentuk uang, pengarahan dan pengendalian, penempatan pola kerja yang efektif dan kebijakan. Sedangkan prestasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerja dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Konflik adalah suatu proses interaksi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Stres kerja adalah tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi ini adalah sistem makna bersama yang dianut para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Fungsi dari budaya ini yaitu peranan identitas dan menambah komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, mekanisme kontrol perilaku, mendorong dan meningkatkan kerja ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan penentu arah organisasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga yang independen, yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerja dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun manfaat dari audit tersebut yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab. Yang keempat, memperjelas tanggung jawab. Yang kelima, merangsang keseragaman. Yang keenam, menemukan masalah. Ketujuh, memastikan ketaatan. Dan yang kedelapan, mengurangi biaya
dan menciptakan peningkatan SDM. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktivitas untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Adapun tujuan dari pemeliharaan SDM ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Tiga, loyalitas. Keempat, memberikan ketenangan. Kelima, meningkatkan kesejahteraan. Keenam, memperbaiki kondisi fisik. Dan yang ketujuh, mengurangi konflik serta mengefektivitaskan pengandaan karyawan. Baiklah, itu tadi tentang materi manajemen sumber daya manusia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.